Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar mengenai jarak kedua garis yang sejajar. Sebelum kita masuk ke materi inti, tujuan pembelajaran pada pagi hari ini yaitu kita dapat mendeskripsikan serta menentukan jarak kedua garis yang sejajar. Ingat kembali materi yang pernah kalian dapat, yaitu proyeksi titik ke garis. Nah, di sini Ibu punya satu titik serta satu garis, yaitu garis K. Nah, bagaimana cara kalian menentukan jarak dari titik A ke garis K? Tentu saja pasti dengan cara memproyeksikannya kan? Nah, jadi dari titik A itu kalian harus proyeksikan secara tegak lurus tepat satu titik di garis K, sehingga kalian mendapatkan titik proyeksinya yaitu A aksen. Sehingga didapat jarak dari titik A ke garis K itu sama dengan panjang garis AA aksen. Pada pagi hari ini kita akan belajar jarak garis ke garis. Nah, untuk mencari jarak garis ke garis, maka kondisi garis-garis tersebut yang pertama itu ada sejajar dan yang kedua itu yang bersilangan. Nah, untuk pagi hari ini kita hanya belajar yang sejajar terlebih dahulu. Perhatikan gambar berikut ini. Apa yang kalian lihat? Pasti yang pertama ada satu bidang dan dua buah garis. Yang kedua, kedua garis ini terletak pada satu bidang datar. Yang ketiga, ketika kedua garis ini diperpanjang, pasti tidak memiliki titik potong. Yang keempat, jarak antara garis pertama dan garis kedua itu jaraknya selalu konstan atau sama. Bukan begitu? Nah, jadi dua buah garis dikatakan sejajar jika yang pertama, kedua garis terletak pada satu bidang datar. Yang kedua, tidak memiliki titik potong. Yang ketiga, jaraknya akan selalu konstan. Apa pendapat kalian tentang kedua menara jembatan Ampera yang terlihat pada gambar di samping? Apakah kedua menara itu sejajar? Tentu saja iya, karena memenuhi syarat kedua garis yang sejajar. Yang pertama, terdapat dua garis dalam satu bidang, yaitu kedua ruas jalan. Yang kedua, kedua ruas jalan tersebut tidak mungkin berpotongan. Yang ketiga, jarak kedua ruas jalan itu akan selalu tetap, sehingga kedua menara jembatan Ampera tersebut dikatakan sejajar. Lalu bagaimana cara menentukan jarak kedua garis tersebut? Perhatikan gambar berikut ini. Pertama-tama, kalian ambil satu titik di salah satu garis. Misalnya, di sini Ibu ambil titik A di garis F. Lalu kalian proyeksikan dari titik A secara tegak lurus tepat satu titik di garis G, sehingga mendapatkan titik proyeksinya yaitu titik A aksen. Jadi, jarak garis F ke garis G itu sama dengan panjang proyeksinya yang tegak lurus terhadap kedua garis sejajar tersebut, yaitu panjang garis AA aksen. Di sini ada contoh soal. Kalian bisa baca soalnya terlebih dahulu. Untuk menyelesaikan soal seperti ini, kalian harus gambar terlebih dahulu kubusnya. Yang kedua, garis AF dan DG apakah sejajar? Ya, tentu saja sejajar karena kedua garis ini memenuhi syarat, yaitu kedua garis ini terletak pada satu bidang datar, yaitu bidang AFGD, serta tidak memiliki titik potong. Makanya kedua garis ini dikatakan sejajar. Yang kedua, kalian ambil satu titik di salah satu garis. Misalnya Ibu ambil titik A di garis AF. Lalu kalian proyeksikan secara tegak lurus tepat satu titik di garis DG. Sehingga kalian menghasilkan titik proyeksinya yaitu titik D. Terbentuklah garis AD. Jadi jarak garis AF ke DG adalah panjang proyeksi garis AD, yaitu sebesar 8 cm. Karena di sini rusuknya 8 cm ya.
Di sini ada contoh soal lainnya, kalian bisa baca terlebih dahulu. Untuk menyelesaikan soal seperti ini, kalian gambar terlebih dahulu, yaitu kubusnya, titik R di tengah EH, dan titik S di tengah BC. Jarak antara garis BR dan garis EH itu berapa? Nah, ini yang akan kita cari. Pertama-tama, kalian cari dulu apakah garis BR itu sejajar dengan garis SH. Ya, tentu saja sejajar karena kedua garis ini memenuhi syarat sebelumnya. Yang kedua, kalian ambil satu titik di salah satu garis. Misalnya ibu ambil titik S di garis HS. Lalu kalian proyeksikan secara tegak lurus tepat satu titik di garis BR sehingga kalian mendapatkan titik proyeksinya yaitu S aksen. Kalian ambil garis bantu yaitu garis RS sehingga kita lihat kita bisa dapat segitiga BSR yang siku-siku di S. Setelah itu kalian cari masing-masing panjang garis segitiga tersebut. Yang pertama kita cari panjang garis BS. Nah, karena di sini garis BS itu setengahnya dari BC, maka setengah kali 6 itu sama dengan 3 desimeter. Yang kedua, kita cari garis RS. Dilihat dari gambar, RS itu kan sama dengan BE dan sama dengan HC. BE itu kan diagonal bidang, sehingga diagonal bidang itu 6/2, maka panjang garis RS itu sama dengan panjang garis BE yaitu 6/2. Lalu kalian lihat segitiga REB yang siku-siku di E. Kenapa? Karena kita akan mencari panjang BR. Nah, untuk mencari panjang BR, kalian bisa menggunakan rumus Pythagoras, yaitu dengan cara akar dari garis ER dikuadratkan ditambah dengan garis EB. Itu kalian akan menghasilkan akar 81. Nah, akar 81 berapa? 9 desimeter. Lalu kalian lihat segitiga BSR yang sebelumnya siku-siku di S ini, kalian gunakan prinsip luas segitiga sehingga didapatkan setengah kali BR kali SS aksen itu sama dengan setengah kali BS kali SR. Nah, karena kita ingin mencari SS aksen, maka didapatkan BS kali SR itu sama dengan BR. Lalu kalian masukkan aja hasil dari panjang BS, panjang SR, dan panjang BR. Didapat hasilnya 2 kali akar 2 desimeter. Sehingga jarak antara garis BR dan garis SH itu sama dengan panjang SS aksen, yaitu sejauh 2/2 desimeter.